Aku tahu. Kini tiba-tiba semua orang yang ada di ruangan itu menatap Liora keheranan. Terlebih Ehsan. Pria itu sampai mengerjap berkali-kali. Benarkah? Jadi kamu sudah tahu, Farah itu kakakmu? Tanya Kinar. Liora menoleh dan mengangguk. Dia tersenyum lembut ke arah Mama Ehsan itu. Sejak kapan? Tapi kenapa kamu diam saja? Beberapa hari setelah saya tinggal di sini. Saya lupa kapan tepatnya, saya yakin kalian juga pasti tidak akan menyangka. Kamar Kimora itu penuh dengan peninggalan harta karunnya Mbak Farah. Tolong pegang Kimora sebentar, Mas. Aku mau mengambil sesuatu. Liora menyerahkan Kimora pada Ehsan, dia keluar dari ruang kerja Satya menuju kamar Kimora. Sebelumnya, Liora sama sekali tidak tahu jika Farah adalah kakak kandungnya. Ia baru mengetahui kenyataannya itu setelah ia membuka sebuah buku usang yang ada di laci bawah di kamar Kimora. Buku yang diberi judul Adikku Liora menarik rasa penasaran Liora. Rasa ingin tahunya membuat Liora membuka lembaran buku itu. Adikku Liora Anastasia. Lily, bagaimana caranya aku bisa mengatakan rindu ini? Aku baru sebentar menyayangimu, kenapa mereka begitu kejam memisahkan kita? Lily, dimanapun kamu berada, kakak akan selalu menyayangimu. Sebait kata pertama di buku itu mampu menggetarkan hati Liora. Tulisan khas anak-anak, di mana ada nama yang disebutkan Farah, sama dengan namanya. Rasa penasaran Liora semakin menjadi hingga dia membuka lembar berikutnya. Selamat ulang tahun adikku Lily, doa kakak semoga dimanapun kamu berada, kamu selalu dikelilingi orang-orang yang menyayangimu. Tuhan selalu menyertai. Lily, kakak rindu padamu. Lagi-lagi hati Liora seperti tertaut pada tulisan Farah. Liora terus membaca bait demi bait kata yang tertulis. Dari tanggalnya ternyata Farah hanya menulis di hari-hari tertentu. Kebanyakan adalah tanggal ulang tahunnya dan tanggal yang sepertinya sangat berkesan untuk Farah. Meskipun tulisannya tidak banyak, tapi itu cukup mewakili perasaan Farah seperti apa di hari itu. Namun, satu hal yang membuat Liora tertegun adalah kalimat terakhir yang tertuang di buku itu. Farahana Natasha K. R dan Liora Anastasia K. R. Aku benci nama K. R tersemat di nama kita. Kenapa takdir begitu kejam pada kita, Lily? Setelah sekian lama aku baru bertemu dengan ayah, Lily, tapi ayah berkata kamu terlempar dari mobil dan hilang. Lily, kakak harap kamu tetap hidup. Meskipun kita tidak akan pernah berjumpa, tapi sampai kapanpun rasa sayang kakak padamu tidak akan pernah hilang. Liora mengambil kotak besar berwarna merah yang berisi semua kenangan yang ditinggalkan Farah untuknya. Rasanya begitu menyedihkan mengingat bagaimana kakaknya menjalani hidupnya. Jika boleh memilih, Liora rela bertukar nyawa agar kakaknya tetap hidup dan bahagia dengan Ehsan dan Kimora. Saat tiba di depan pintu ruang kerja Satya, Liora tampak menghela napas panjang. Ketika pintu terbuka, lagi-lagi semua yang ada di ruangan itu menatap ke arah Liora. Liora meletakkan kotak besar itu di depan kedua orang tuanya. Dia tersenyum sekilas dan kembali duduk di samping Ehsan. Dari dalam sanalah aku tahu, jika Mbak Farah adalah kakakku. Amar membuka kotak merah itu dan perlahan mengeluarkan isinya. Ada boneka milik Liora saat bayi. Ada beberapa pernik dan juga baju. Sebagian barang itu adalah hadiah ulang tahun untuk Liora. Mata Amar kembali memanas, sedangkan Puspa kembali meraung sambil memeluk salah satu baju yang terlipat rapi. Satya dan Kinar pun tak mampu menahan air matanya. Setelah sekian lama, pertemuan keluarga itu kini berakhir penuh haru. Kenapa kalian pergi begitu lama? Kenapa kalian biarkan kakak kesepian? Amar dan Puspa tidak mampu menjawab. Itu adalah kesalahan mereka. Mereka membiarkan Farah hidup sendirian di panti asuhan. Karena bagi Amar dan Puspa saat itu adalah yang terbaik daripada nanti Farah dihantui oleh ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh Malik, kakak tertua Amar.
Jika aku diberi pilihan, aku lebih memilih menukar nyawaku dengan Mbak Farah. Agar dia bisa berada di tengah-tengah kalian saat ini, ujar Liora berkaca-kaca. Selama hidupnya Mbak Farah pasti kesepian dan kini saat dia akan menjumpai kebahagiaannya, Mbak Farah justru dipanggil oleh Tuhan. Betapa tidak adilnya hidup yang harus dijalani Mbak Farah, sambung Liora. Ehsan terdiam, dia menunduk membenamkan wajahnya di perut Kimora. Mendengar apa yang Liora ucapkan tadi, kini dia justru malu sendiri. Baru sebentar istrinya pergi tapi dia sudah berani menaruh perasaan pada Liora yang notabene adalah adik Farah sendiri. Aku senang bisa bertemu dengan ayah dan ibu setelah sekian lamanya aku hidup dalam pengharapan. Aku ingin bertemu dengan satu anggota keluargaku agar aku tidak merasa sendiri, tapi keinginan itu lambat laun menguap. Karena keluarga Pak Satya dan Bu Kinar yang mau menerima wanita sepertiku berada di tengah-tengah mereka. Meskipun baru sebentar aku berada di sini, tapi hal itu mampu mengganti 20 tahun rasa kesepianku. Aku merasa punya rumah untuk pulang, aku punya alasan untuk terus bertahan. Ada keponakanku yang membutuhkan kasih sayang, yang tidak bisa didapat dari Mbak Farah. Amar dan Puspa menatap ke arah Liora. Kini sisa dari pertemuan itu adalah penyesalan yang begitu dalam. Mereka bahkan sampai lupa untuk makan siang. Liora kembali ke kamar Kimora. Jika dia bertahan di dalam sana, dia tak mau ucapannya akan semakin menyakiti hati orang tuanya. Bukan Liora membenci mereka, tapi mengingat hidup kakaknya yang tak mudah, Liora merasa sakit hati. Kenapa mereka tega membiarkan kakaknya berjuang sendirian? Harusnya apapun yang terjadi mereka membawa kakaknya ikut serta. Bukan malah meninggalkannya begitu saja. Terlepas dari apapun alasan orang tuanya, bagi Liora yang sejak kecil sudah terbiasa tidak bergantung pada siapapun merasa kehidupan kakaknya sangat menyedihkan. Memiliki orang tua, tapi dibiarkan berjuang sendiri. Tanpa sadar, Liora tertidur hingga malam menjelang. Pintu Kimora dibuka oleh Ehsan. Pria itu masuk dengan membawa nampan berisi makanan untuk Liora. Ehsan menaruh nampan di atas meja di samping ranjang dan lalu dia berjongkok di depan Liora. Bu, bangun. Sudah malam. Sejak siang tadi kamu belum makan apa-apa, Bu. Liora membuka matanya dan tersenyum. Ehsan diam melihat Liora. Dia tahu pasti sejak tadi Liora menangis lagi. Bu, maaf. Liora mengernyit. Nyawanya benar-benar belum terkumpul dan kini Ehsan malah meminta maaf. Maaf untuk apa, Mas? Maaf karena aku. Karena Mas jatuh cinta padaku. Padahal kuburan kakakku belum mengering. Ehsan mengangguk lemah, jujur dia malu. Meskipun cinta yang Mas rasakan untukku karena aku mirip dengan Mbak Farah, aku tidak masalah, Mas. Aku anggap memang kamu sangat mencintai kakakku. Aku hanya minta jangan pernah kamu melupakan dia. Meskipun aku dan dia tidak pernah berjumpa, tapi aku bisa merasakan dia selalu tulus saat menyayangi orang-orang di sekitarnya. Ehsan mematung mendengar ucapan Liora. Liora bangkit dari tidurnya dan duduk menghadap ke arah Ehsan. Tadinya aku senang, bisa bertemu dengan ayah dan ibu, tapi hatiku rasanya sesak. Aku tidak mau bahagia sendirian, aku merasa jahat sama Mbak Farah, ujar Liora kembali tergugu. Sejak tadi dia menahan sesak di dadanya. Andai pertemuan itu bisa dia rasakan bersama kakaknya juga mungkin kebahagiaan yang dia rasa akan sempurna. Ehsan langsung berdiri dan memeluk Liora. Liora menangis sesenggukan di pelukan Ehsan. Ehsan baru kali ini melihat sisi sentimental Liora selain traumanya. Kenapa bukan aku saja yang mati dan Mbak Farah yang hidup? Kenapa, Mas? Dia yang perlu banyak limpahan kasih sayang. Sedang aku sudah terbiasa hidup sendiri. Aku tidak pernah mengenal orang tuaku. Liora, dengarkan aku. Tidak baik terus meratap seperti ini, Farah juga tidak akan tenang melihat adiknya tidak bahagia. Ku mohon demi Farah. Kamu terima takdir ini.
Kita besarkan Kimora sama-sama, ya. Ehsan memejamkan matanya. Hatinya ikut sakit. Sekarang kamu hapus air mata kamu. Kamu harus makan. Jangan sampai kamu sakit. Kalau kamu sakit kasihan Kimora. Ehsan melepas pelukannya dan mengusap air mata Liora. Wanita itu mengangguk dan masuk ke kamar mandi. Dia membasuh wajahnya berkali-kali dan menatap cermin. Mbak Farah, aku janji akan merawat putrimu sebaik-baiknya, gumam Liora. Liora keluar dari kamar mandi. Ehsan telah duduk di ranjang sambil mengayun Kimora. Makanlah, dulu. Ayah dan ibumu sekarang tinggal di rumah samping kita. Kamu bisa mengunjungi mereka kapanpun kamu mau. Ya, Liora lalu memakan makanan yang Ehsan bawakan tadi. Meskipun Liora makan dengan lambat, tapi akhirnya makanan yang ada di piring habis juga. Kamu jangan banyak-banyak nangis ya, Li. Nanti pengaruh ke ASImu. Ya, Mas. Enggak lagi. Liora membereskan piring kotornya dan membawanya ke bawah. Ehsan mengikutinya sambil menggendong baby Kimora. Sudah makan kamu, Li? Tanya Kinar. Sudah, Bu. Tadi Den Ehsan yang bawakan. Kok panggil Den lagi? Panggil aja Ehsan, Mas seperti tadi. Saya suka kok dengarnya, kata Kinar. Liora hanya mengangguk. Dia lalu permisi untuk ke dapur. Setelah ini kamu bersih-bersih badan dulu, Li. Nanti abis itu kamu temui saya di ruang keluarga, ya? Ya, Bu. Liora langsung naik ke atas untuk mandi. Dia tak tahu apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Ehsan itu, tapi dari wajahnya sepertinya bukan hal yang serius. Liora langsung turun usai berpakaian. Dia tak ingin membuat Mama Ehsan menunggunya terlalu lama. Saat tiba di ruang keluarga, hanya ada Kinar seorang. Entah kemana Ehsan membawa Kimora. Yang jelas suasana malam itu terasa semakin sunyi. Duduk sini, Li. Iya, Bu. Jangan gugup gitu dong, Li, ujar Kinar sambil tersenyum. Liora duduk di samping Kinar. Wanita paruh baya itu langsung mengusap rambut panjang Liora. Saya enggak menyangka akan bertemukanmu lagi. Terakhir sebelum kecelakaan itu terjadi, Ehsan sempat menangis dan meminta agar kamu tinggal di sini. Enggak boleh dibawa pulang. Liora menoleh dan menatap heran ke arah Kinar. Benarkah? Dulu sebelum kecelakaan itu terjadi, Ehsan itu enggak bisa jauh dari kamu. Dia akan marah dan memukul ibu, kalau ada orang tua dari rekan kerja ayah kamu yang lain, gendong kamu. Katanya Lili itu punya Ehsan. Dan ibu enggak menyangka ucapannya sekarang benar-benar dia wujudkan. Benarkah, Bu? Liora semakin tertarik dan melupakan sejenak rasa bersalahnya pada kakaknya, Farah. Kinar mengambil sebuah album foto. Di sana ada foto anak laki-laki berbadan subur sedang memeluk seorang bayi perempuan dengan sangat gemas. Lihat, dari kecil dia sangat posesif sekali, ujar Kinar sambil tersenyum, tapi tak lama senyumnya pudar, tatapannya berubah sendu. Tapi setelah mendengar kamu hilang saat kecelakaan itu terjadi, Ehsan mengalami demam tinggi. Kami sebagai orang tuanya sampai tidak tahu harus berbuat apa, karena dia terus-menerus memanggil nama kamu. Setiap dia terbangun, dia akan menanyakan di mana kamu, begitu seterusnya sampai suatu ketika Papa Ehsan datang dan mengatakan kamu sudah meninggal. Sejak saat itu, Ehsan kami berubah. Dia sembuh, tapi dia menjadi pribadi yang sulit didekati. Dari tahun ke tahun, dia menjadi anak yang pendiam dan lalu bertemulah Ehsan dengan Dimitri dan Bara. Hanya mereka yang saat itu bisa membuatnya kembali tertawa. Dari sanalah persahabatan mereka dimulai. Liora terdiam dan mengamati satu persatu foto Ehsan dan dirinya sewaktu bayi. Memang di foto itu Ehsan tampak lain. Dia lebih ceria dan menggemaskan. Kenapa tidak ada foto Kak Farah? Apa ayah dan ibu tidak pernah membawa serta Kak Farah jika bepergian? Kinar tersenyum saat mendapat pertanyaan itu dari Liora. Dia sudah menduga jika Liora pasti akan menanyakan hal itu.
Kakak kamu itu istimewa, Liora. Dia sangat introvert dan cenderung tidak suka keramaian. Padahal, setiap saat ayah kamu itu harus pergi ke acara kolega-koleganya. Kakak kamu selalu menangis jika dipaksa ikut. Padahal dulu, sewaktu pertama ayah kamu mendapatkan ancaman dari paman kamu, kami sudah meminta Farah dan kamu untuk tinggal bersama kami, tapi ya, orang tua kamu itu tipe orang yang enggak enakan kalau merepotkan orang lain. Memangnya ayah orang yang seperti apa, Bu? Ayah kamu itu, dia anak yang sangat patuh, berbakti dan sangat menyayangi kedua orang tuanya. Beda sama mendiang pamanmu Malik, dia itu pembangkang dan selalu mencari keributan. Bu. Sebaiknya enggak usah diceritakan, beliau sudah meninggal. Jangan diungkit keburukannya, ujar Liora dengan lembut. Bagaimana enggak diungkit? Dia itu biang keroknya. Dia yang menghancurkan keluarganya sendiri dan juga keluargamu. Asal kamu tahu, demi ambisinya dia selalu mengancam akan menghabisi nyawa kakek kamu. Kalau bukan karena rasa sayang ayah kamu pada orang tuanya mungkin sejak dulu dia sudah lawan si Malik itu, ujar Kinar berapi-api. Liora meringis melihat wajah Kinar yang berapi-api. Semuanya mungkin adalah takdir yang harus keluarga kami terima, Bu, kata Liora. Kinar langsung menoleh menatap Liora. Dia lalu menggenggam kedua tangan Liora. Ya, seperti itulah sekarang yang terjadi. Semua ini sudah takdir, yang harus kamu terima dan Farah terima. Takdir Farah memang sudah diberi umur hanya sampai sekian. Sedangkan kamu, mungkin kamu diberi umur panjang karena Tuhan juga sedang menyiapkan takdir baik untukmu. Terimalah kepergian kakakmu dan maafkan kedua orang tuamu. Selama 20 tahun ini mereka juga menderita. Ibu saksinya, Pak Satya juga. Aku bukannya membenci mereka, Bu. Hanya saja aku kasihan dengan nasib Kak Farah saat itu. Kenapa harus ditinggal di panti asuhan? Bukan ayahmu yang meninggalkan kakakmu di sana, tapi kakekmu. Itu juga karena kakekmu ingin melindungi kakakmu. Karena Paman Malik saat itu mengancam akan membunuh kakakmu juga. Kenapa tidak lapor polisi jika tahu itu tindakan kriminal? Ibu kan sudah bilang, ayah kamu itu terlalu menyayangi kedua orang tuanya. Dia tidak mau nama baik Kartarajasa tercoreng karena di dalamnya ada perebutan harta warisan. Itu akan mencoreng nama besar kakek kamu. Jadi semua demi nama besar. Bukan, demi nama besar, tapi demi bakti dan rasa sayangnya pada orang tuanya. Apalagi setelah kepergian nenekmu, pamanmu Malik semakin menjadi. Maafkanlah semua kesalahan ayah dan ibumu. Kasihanilah mereka, Liora. Mereka sudah menderita selama 20 tahun. Orang tua mana yang tidak tersiksa, memikirkan nasib anak-anaknya yang terpisah jauh dari mereka. Liora terdiam. Kinar dengan sabar terus mengusap punggung tangan Liora. Dia harap setelah masalah ini selesai, giliran Ehsan berusaha menunjukkan keseriusannya pada Liora. Ma, udah selesai belum? Ini Kimora kayaknya ngantuk banget. Belum nyusu dia. Liora mendonggak menatap Ehsan yang sedang menggendong Kimora. Bayi itu sejak tadi bergerak gelisah di tangan papanya. Susuin dulu, Bu. Li. Liora mendelik kesal menatap Ehsan, tapi Ehsan malah justru terkekeh melihatnya. Kamu itu, panggil Lili yang benar. Udah benar kok. Kan Lili itu ibunya Kimora, jadi aku juga harus panggil dia, Bu. Belum diika udah begitu, enggak boleh kayak gitu, San. Sini kamu. Itu Kimora kasihin ke Liora. Mama mau tanya kamu. Kamu ingat foto ini enggak? Foto apa? Ini sini dulu. Kinar langsung menarik putranya setelah Kimora diserahkan pada Liora. Liora membentangkan penutup dan mulai menyusui Kimora. Sedang Ehsan dengan kesal duduk di tengah-tengah antara Liora dan ibunya. Apa sih, Mah? Aku udah kayak anak kecil aja diginiin. Kamu coba lihat ini, masih ingat enggak? Ehsan langsung membulatkan matanya, saat ia melihat foto dirinya sewaktu kecil.
Mama dari tadi kasih lihat Liora foto ini. Tanya Ehsan menatap tak percaya. Iya, itu kan foto kamu dan Liora. Liora biar tahu, kalau sejak dia kecil itu kamu sangat menyukainya. Enggak sadar sampai sekarang kamu tetap suka sama dia. Wajah Ehsan bersemu merah, kenapa mamanya malah memperlihatkan foto itu, sekarang? Kenapa? Kok diam? Malu ya? Goda Kinar. Ish, enggak. Mama apa-apaan sih? Liora tersenyum melihat wajah Ehsan yang seperti sedang menahan kesal sekaligus malu itu. San, mama itu yang melahirkan kamu, mama tahu kamu itu seperti apa. Udah, aku mau tidur. Ehsan langsung pergi begitu saja dengan membawa album foto lama itu. Dia tidak mau kalau Liora sampai melihat wajahnya saat masih kecil yang memalukan itu. San, kok ngambek sih, udah bapak-bapak, tapi masih kolokan, kata Kinar. Besok datangilah rumah orang tuamu. Selepas kamu pergi tadi mereka kelihatan sangat sedih. Iya, Bu. Ya sudah, sekarang naiklah, Kimora udah tidur itu. Iya, Bu. Kalau begitu aku naik dulu. Ya, naik dan beristirahatlah. Jangan membawa kebencian. Ikhlaskan dan maafkanlah mereka. Seburuk apapun, mereka adalah orang tuamu. Mereka tidak buruk, Bu. Aku hanya mungkin masih terjebak dengan perasaan Mbak Farah. Percayalah, Farah sudah tenang di sana. Kamu tahu kenapa? Tanya Kinar. Liora menggeleng lemah. Karena dia telah meninggalkan Kimora di tangan orang yang tepat. Yaitu adiknya sendiri. Terima kasih, Bu. Liora, Lily. Kamu juga berhak untuk bahagia. Liora langsung naik ke kamar Kimora. Sedangkan Kinar duduk sendirian di ruang tamu sambil menghela napasnya. Semoga setelah ini hanya ada kebahagiaan, kalian semua benar-benar telah melewati ujian hidup yang begitu panjang. Terutama Liora. Aku tidak menyangka dia akan mengalami nasib seburuk itu. Kita tunggu hasilnya besok, Mah. Sekarang kamu juga perlu beristirahat, ujar Satya tiba-tiba berdiri di belakang Kinar. Satya memeluk istrinya dengan begitu lembut. Kamu sudah berusaha sejauh ini. Aku yakin Liora adalah anak yang baik. Dia hanya terlalu menyayangi kakaknya. Kamu benar, Pah. Aku enggak menyangka anak sebaik itu harus menjalani hidup yang begitu berat. Ayo sekarang kita istirahat.